Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan ulasan artikel dari gaya bahasa Joko Pinurbo dalam sajak musim panas dan surat kau, analisis stilistika. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Yolanda Octaviani, dan yang kedua ada Nazir Azlir, dan yang terakhir ada Helmi Setiawan. Yang pertama yakni inti bahasan. Inti bahasan artikel membahas tentang analisa gaya bahasa pada sajak musim panas dan surat kau karya Joko Pinurbo. Penulis artikel memilih 3 unsur gaya bahasa, yaitu gaya bunyi, gaya kata, dan yang terakhir gaya kalimat. Penulis memilih menekankan pada analisa struktur bunyi, kata, dan kalimat karena sudah cukup banyak penulis lain yang membahas gaya bahasa figuratif Joko Pinurbo. Penulis bertujuan untuk membandingkan gaya bahasa yang digunakan oleh Joko Pinurbo pada sajak musim panas dan surat kau menggunakan teori stilistika. Strength point 1, memaparkan analisis yang cukup komprehensif, membahas 3 unsur gaya bahasa. Menurut Pradopo 2021, unsur gaya bahasa mencakup 4 komponen: gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, dan gaya wacana. Pada umumnya, analisis hanya berfokus pada 1 atau 2 unsur saja, seperti bahasa figuratif maupun pemilihan diksi. Seperti dalam contoh, penggunaan gaya bahasa perbandingan pada kumpulan cerpen mahasiswa. Contoh pertama hanya berfokus pada gaya bahasa perbandingan. Contoh kedua menganalisis gaya bahasa metafora dalam novel Laskar Pelangi. Seperti yang kita tahu, contoh kedua hanya berfokus pada bahasa figuratif. Dan kemudian contoh ketiga, diksi dan gaya bahasa dalam pidato presiden. Contoh ketiga mengambil 2 unsur, yaitu pemilihan diksi dan juga gaya bahasa atau bahasa figuratif. Kemudian pemilihan sajak dengan rentang waktu yang cukup jauh memberikan perbedaan gaya bahasa yang cukup nampak. Kemudian strength yang ketiga, dalam analisis gaya kata, penulis menggunakan 4 unsur: morfologi, semantik, pemilihan diksi, dan kata kiasan. Jika dibandingkan dengan peneliti yang lain yang juga menganalisis gaya kata, penulis artikel ini lebih komprehensif di bagian analisis kata, tidak seperti dalam contoh Wulandari 2009 yang hanya menganalisis pemilihan diksi dan kata kiasan. Yang strength nomor 4, perbandingan 2 sajak dari penyair yang sama memberikan sudut pandang baru terhadap gaya bahasa dari si penyair, yaitu Joko Pinurbo. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama yakni pada hasil dan pembahasan, penulis hanya memberikan gaya kata, gaya bunyi, dan gaya kalimat, di mana di dalamnya memiliki kekurangan tidak menambahkan informasi tentang arbitrariness and conceptual blending theory. Seperti yang kita lihat, dari analisis stilistika sendiri memiliki key terms. Yang pertama yakni aliterasi, dan yang kedua ada arbitrariness, yang ketiga ada asonansi, dan yang terakhir conceptual blending theory. Untuk yang kedua, pada sajak musim panas dan surat kau ditemukan asonansi dan eufoni, tetapi tidak ditemukan aliterasi pada keduanya. Hal ini dapat kita lihat dari pengertian aliterasi dan asonansi. Yang pertama, aliterasi sendiri merupakan pengulangan suatu bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi, biasanya pada awal kata atau perkataan yang berurutan. Sedangkan asonansi merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama pada kata atau perkataan yang berurutan dalam baris-baris puisi. Untuk poin ketiga yakni penulis kurang menambahkan sub gaya kiasan bunyi pada hasil dan pembahasan. Gaya kiasan bunyi sendiri terdiri dari onomatop, metafora, dan simbolik bunyi. Onomatop sendiri bisa kita simpulkan sebagai peniruan suatu bunyi yang hanya memberikan sugesti pada suara yang ditiru. Namun tidak seperti bunyi yang sesungguhnya. Ya,
Bisa kita lihat pada puisi di bawah ini dari musim panas. Kemudian ada suggestion. Untuk suggestion yang pertama, berdasarkan gaya bunyi pada sajak musim panas dan surat kau, ditemukan asonansi dan ifoni, serta tidak ditemukan aliterasi pada keduanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak masa awal kepenulisannya, Djoko Pinurbo tidak menggunakan aliterasi. Sedangkan yang kedua, menambahkan key konsep yang akan digunakan dalam stylistic analysis, seperti aliterasi, arbitrariness, asonansi, serta conceptual building theory. Dan yang terakhir ada sebaiknya penulis menambahkan sub gaya kiasan bunyi, di mana di dalamnya menjelaskan tentang poin dari onomatop yang terdapat pada puisi tersebut. Oke, selanjutnya adalah our standing position on this article review. Terlepas dari strength dan weakness yang telah kami paparkan, nah posisi yang kami pilih dalam artikel ini adalah sebagai pendukung artikel atau kami mensupport artikel ini. Nah, hal itu didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, itu pada bagian pendahuluan, Paradila Nurbaiti selaku author telah memaparkan dengan jelas mengenai gaya bahasa secara umum. Kemudian dia juga menjelaskan stylistika itu apa, bagaimana dan lain sebagainya. Terus juga dia menjelaskan gaya bahasa sastra mulai dari bentuk dan pengaplikasiannya. Kemudian Nurbaiti juga menuliskan biografi singkat penulis dan beberapa perbandingan peneliti yang telah meneliti karya Pinorobo ini dari tahun yang berbeda-beda gitu. Dan bagian pendahuluan ini juga telah memenuhi standar yang didukung oleh beberapa web dan artikel. Salah satunya yaitu ada di artikel dari pbsgi.stkipbjm.ic.id. Artikel ini sudah sesuai dengan ketentuan bahwa pendahuluannya tidak melebihi 10% naskah, metodenya juga jelas. Kemudian hasil dan pembahasannya sekitar 65% dari keseluruhan naskah, simpulan dan sarannya sekitar 5% naskah, dan sumber rujukannya pun juga sekitar 5% dari ruang naskah, dan itu sudah sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Nurbaiti. Kemudian dilanjutkan pada bagian hasil dan pembahasan. Nurbaiti juga telah menganalisa dengan detail. Dia sudah mencantumkan gaya bahasa itu mulai dari gaya bunyi, gaya kata, hingga gaya kalimat yang terdapat pada puisi itu. Menurut kami, tiap-tiap bagian kata, bunyi, dan kalimat dalam puisi ini telah dianalisa sesuai dengan porsinya, tidak kurang maupun lebih. Jadi sudah pas. Berikutnya adalah yang kami temukan pada bagian kesimpulan. Nurbaiti berhasil menemukan perbandingan antara gaya bahasa Djoko Pinurbo di tahun 1985 pada puisi Musim Panas dan tahun 2013 pada puisi Surat Kau. Nah, hal itu menandakan bahwa analisa Nurbaiti ini berhasil pada dua puisi tersebut dengan rentan tahun yang begitu jauh ya. Jadi goalsnya sudah ditemukan. Nah, jika berdasarkan strength dan weakness yang telah kami paparkan, posisi kami sebagai reviewer dalam artikel ini juga tetap pada posisi pendukung atau support gitu. Karena hal itu didasari oleh penyajian strength kami yang kami paparkan juga jauh lebih banyak dan disupport oleh banyak artikel dibandingkan di part weakness. Meskipun ada weakness dan suggestion, tapi kami tetap menempatkan diri kami sebagai pendukung pada artikel review kali ini. Kemudian pada bagian akhir terdapat referensi di mana kita akan memberikan referensi sebagai penguat dari hasil apa yang telah kami analisis. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.